Daras pagi 27 Desember 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, dan adik-adik sekalian, pada daras kali ini akan dilanjutkan kembali pembahasan tafsir dari surah Al-Fatihah ayat ke-7. Hazrat Muslim Mau'ud radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab tafsir kabirnya lebih lanjut bersabda, kenabian adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita umat Islam setiap hari senantiasa memanjatkan doa ihdinas siratal mustaqim, tujuannya semata-mata bukan untuk mendapatkan kenabian, melainkan adalah agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat yang setinggi-tingginya. Sebab merupakan hak prerogatif atau hak istimewa Allah Subhanahu wa taala sajalah kepada siapa Dia hendak memberikan nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui di mana Dia menempatkan risalahnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui benar siapa yang cocok dan layak untuk mendapatkan nikmat kenabian. Kemudian sebagaimana dijelaskan di awal bahwasanya kita tidak diajarkan berdoa agar kita dianugerahi kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebabnya adalah doa-doa semacam itu terpisah dari urusan rohani. Demikian juga terkadang dianggap makruh dalam urusan duniawi. Sama halnya seperti seseorang yang pincang lalu ia berdoa agar dijadikan komandan pasukan tentara. Tentunya hal ini mustahil ya. Oleh karena itu, pengabulan doa sangat erat kaitannya dengan keadaan dan manfaatnya juga. Selanjutnya, Huzur juga membahas mengenai status khataman nabiyyin dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga beliau memberikan jawaban terhadap orang-orang yang mengatakan bagaimana mungkin setelah Nabi Muhammad SAW sang khataman nabiyyin itu dapat datang lagi seorang nabi. Hazrat Muslim Mau'ud radhiyallahu ta'ala anhu menjawab bahwasanya kemungkinan datangnya nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW terdapat dengan sangat jelas di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam An-Nisa ayat ke-70 bahwa orang yang taat kepada Hazrat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka ia tidak terpisah dari pekerjaan beliau Shallallahu alaihi wasallam dan juga tidak membawa syariat yang baru. Jadi jika seseorang menjadi nabi berkat ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, maka justru itu merupakan penyempurnaan dari makna khataman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dikatakan sebagai khataman nabiyyin, sebagai nabi yang paling mulia, sebagai nabi yang paling bagus, yang paling agung, jika tidak ada di antara para pengikutnya yang mendapatkan anugerah berupa kenabian. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 70 tersebut. Di mana orang yang secara sempurna taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara sempurna, maka ia akan dianugerahkan nikmat kenabian. Kemudian pembahasan berikutnya adalah apakah nabi itu hanya sekedar nama dari suatu jabatan rohani ataukah diperlukan syarat-syarat tertentu seperti misalnya syarat ketakwaan, kesucian dan juga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hazrat Muslim Mau'ud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwasanya ketika seseorang menjadi nabi, ada yang diperintahkan untuk mendakwahkan dirinya sebagai seorang nabi, ada juga yang sekedar memiliki derajat kenabian. Bagi seseorang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan dirinya sebagai seorang nabi, artinya orang tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedari awal Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkannya. Dan syarat-syarat seperti ketakwaan, kesucian, dan juga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu
mutlak harus dimiliki olehnya. Kemudian, bagi mereka yang bukan menjadi nabi secara hakiki, artinya hanya sekedar memiliki derajat kerohanian berupa derajat kenabian saja, dapat melebihi syarat-syarat tersebut. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ulama'u fi ummati kanbiyai bani Israel." Ulama-ulama di dalam umatku ini, di dalam umat Islam ini, taubahnya seperti para nabi Bani Israel. Ya, artinya harus berasal dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga umat Islam ini pun tidak mahrum, tidak luput dari nikmat meraih kedudukan rohani yang pernah dicapai oleh umat-umat terdahulu. Selanjutnya, pada akhir dari ayat ini, kita juga memohon agar kita terlindung dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mereka yang telah tersesat. Pertanyaannya, siapakah orang-orang tersebut? Jawabannya, Al-Maghdub adalah orang-orang Yahudi, sebagaimana nampak dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 91 dan juga hadis Rasulullah SAW. Sedangkan Ad-Dallin itu adalah orang-orang Nasrani, sebagaimana nampak dari Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 105 dan surat Al-Maidah ayat 78 berikut dengan sabda-sabda Rasulullah SAW di dalam hadis. Jadi, pada hakikatnya, kita juga memohon doa agar terlindung dari fitnah orang-orang Yahudi dan juga fitnah orang-orang Kristen. Fitnah orang-orang Kristen tentunya sudah nampak jelas kepada kita, yakni fitnah berupa akidah Trinitas. Akidah yang menyebutkan bahwa Tuhan itu tiga. Dan akidah ini tentunya bertolak belakang dengan akidah kita, akidah umat Islam, di mana ketuhanan Yesus itu dianggap sebagai syirik. Ya. Namun, pertanyaannya lebih lanjut, apa fitnah orang-orang Yahudi? Ya. Mereka tidak mengajak orang lain masuk ke dalam agama mereka, bahkan mereka mengatakan bahwa kami adalah agama kaumi. Orang-orang yang mengikuti agama kami hanyalah berasal dari kaum-kaum kami saja. Nah, kembali lagi, apa fitnah mereka? Al-Quran tentunya tidak begitu saja menyampaikan sesuatu tanpa maksud dan tujuan. Tentunya dengan menyebutkan Al-Maghdubi dan umat Islam diperintahkan agar memohon doa agar terlindung dari fitnah orang-orang Yahudi, pasti di baliknya terkandung sebuah makna yang halus. Ya. Jadi, ini pada hakikatnya merupakan suatu nubuatan, di mana Hazrat Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kelak di akhir zaman, umat Islam ini akan serupa dengan umat Yahudi, layaknya sepasang terompah atau sendal. Kita mengetahui bahwa umat Yahudi dahulu menolak Al-Masih yang dikirimkan kepada mereka. Jadi inilah yang diperingatkan oleh Al-Quran, bahwasannya jangan sampai umat Islam ini menjadi seperti umat Yahudi, yang mana ketika Al-Masih Al-Maw'ud telah diutus kepada mereka, mereka menolaknya. Walhasil, maksud dari diajarkannya doa ini kepada umat Islam dan dianjurkan untuk dibaca setiap hari adalah jangan sampai umat Islam ini menjadi seperti umat Kristen yang ikut menuhankan Yesus dengan menjadikan Yesus itu sebagai sosok yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai umat Islam ini menyatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu masih hidup di atas langit dan disembah sebagaimana akidah orang-orang Kristen. Padahal Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sudah wafat. Kemudian umat Islam juga diperingatkan agar ketika Masih Maud alaihissalam itu sudah datang, mereka harus menerimanya. Dan jangan sampai mereka mengikuti jejak langkah umat Yahudi, di mana ketika Al-Masih itu datang kepada mereka, mereka menolaknya dan menjadi kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan sampai umat Islam menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup di atas langit dan mendukung akidah Kristen untuk menuhankan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, dan juga jangan sampai umat Islam menolak kedatangan Masih Maud sehingga
mereka menjadi kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kedua hal ini terjadi. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, dan adik-adik sekalian, inilah hikmah yang terkandung di dalam doa Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang senantiasa kita panjatkan dalam setiap sholat kita di setiap harinya. Demikianlah daras pagi kali ini. Insyaallah ta'ala akan dilanjutkan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.